Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan program yang ketiga, yaitu pada video kali ini kita akan membahas program Traveling Salesman Problem menggunakan dua pendekatan algoritma, yaitu brute force dan genetic algorithm. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana masing-masing algoritma bekerja dan membandingkan hasilnya. Jadi untuk video sebelumnya adalah untuk masing-masing pendekatan, yaitu brute force dan genetic algorithm. Cuman untuk di video kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkannya dan membandingkan hasilnya mana yang lebih efektif. Oke, untuk program di sini, mari kita mulai dengan pembahasan library-nya. Untuk library-nya itu di sini kita memakai beberapa library Python. Yang pertama ada itertools untuk menghasilkan permutasi jalur pada algoritma brute force. Kemudian ada library random digunakan untuk menghasilkan data acak seperti jarak antar kota dan koordinatnya. Kemudian ada library time digunakan untuk mengukur waktu eksekusi setiap algoritma. Sedangkan untuk NumPy, library NumPy membantu dalam operasi matematika. Kemudian ada library matplotlib.pyplot itu untuk memvisualisasikan graf kota dan network X untuk membuat graf secara dinamis. Untuk yang terakhir ada library Heapkey digunakan dalam algoritma genetik untuk proses seleksi populasi. Oke, program selanjutnya adalah program dis dan juga position. Ya, pada program ini diawali dengan inisialisasi data. Untuk contoh kali ini kita menetapkan jumlah kota yaitu 10 kota dan membuat matriks jarak acak yang merepresentasikan jarak antar kota. Selain itu, kita juga membuat koordinat acak untuk mempermudah visualisasi kota di graf. Kemudian ada fungsi program plot underscore initial underscore graph. Nah, fungsi itu berfungsi untuk menggambar graf kota. Dalam hal ini, library NetworkX digunakan untuk membuat node dan edge antar kota, serta menambahkan label jarak pada setiap edge. Kemudian ada penggunaan pendekatan brute force algorithm, yaitu programnya adalah brute underscore force underscore TSP. Nah, pada bagian ini adalah implementasi algoritma brute force. Pada fungsi ini kita mencoba semua kemungkinan jalur perjalanan untuk menentukan jalur dengan biaya perjalanan terendah. Fungsi ini dimulai dengan menetapkan node awal, yaitu kota 0, kemudian menghitung biaya untuk setiap permutasi jalur. Setelah semua jalur dihitung, kita memilih jalur dengan biaya terendah. Oke, untuk selanjutnya ada program atau fungsi kinetic algorithm for TSP. Nah, ini adalah fungsi untuk algoritma genetik. Hal ini berbeda dengan brute force. Algoritma ini menggunakan pendekatan evolusi untuk menemukan solusi terbaik. Algoritma dimulai dengan membuat populasi jalur acak. Setiap jalur dinilai menggunakan fungsi fitness berdasarkan biaya perjalanan. Kemudian populasi terbaik dipilih untuk proses reproduksi menggunakan mekanisme crossover, yaitu menggabungkan dua jalur induk untuk menghasilkan jalur anak atau child. Nah, kemudian jalur anak ini mengalami mutasi acak untuk menjaga variasi solusi. Kemudian proses ini
diulang selama beberapa generasi hingga jalur terbaik ditemukan. Nah, ini sampai di sini untuk akhir dari programnya. Kemudian ada perbandingan algoritma atau comparison of algorithms. Fungsi ini kita gunakan untuk menjalankan algoritma brute force dan genetik secara terpisah, mencatat waktu eksekusi, biaya perjalanan, dan jalur yang dihasilkan. Kemudian hasil perbandingan ditampilkan dalam bentuk laporan seperti ini, summary di bagian ini. Oke, untuk hasil programnya adalah seperti ini, ada grafik dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini ada angka 0 di sini. Total ada 10 kota. Nah, berdasarkan hasil program ini, algoritma brute force menghasilkan biaya perjalanan sebesar 284 dengan jalur 0, 5, 1, 3, 4, 9, 2, 6, 7, 8, dan 0 lagi dengan waktu eksekusi 2,69 detik. Sementara Kinetic Algorithm menghasilkan biaya perjalanan sebesar 298 dengan jalur 0, 5, 6, 9, 2, 1, 3, 4, 7, 8, dan 0. Kemudian untuk waktu eksekusinya hanya 1,3 detik. Dengan demikian, genetik algorithm lebih cepat, tetapi jalurnya tidak seakurat brute force. Oke, untuk kesimpulannya, algoritma brute force cocok untuk dataset kecil karena memberikan hasil paling akurat. Namun, genetik algorithm lebih efektif untuk dataset besar karena waktu eksekusinya jauh lebih cepat. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.